leluhur dulu itu kenapa dibuat tempat-tempat wingit, tempat-tempat yang disakralkan itu untuk menjaga agar orang itu tidak merusak ataupun menebang berlebihan di sekitar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada hari ini kita berada di Kalisong, salah satu tempat pepunden yang ada di Ngelanggeran. Nah, ini merupakan salah satu tempat yang biasa untuk kegiatan rasulan ataupun berdesa. Nah, seperti apa lokasinya? Mari kita lihat langsung ke tempatnya. Dan sedulur-sedulur semuanya, ini kita sudah berada di lokasi kawasan Kalisong yang merupakan tempat pepunden ataupun tempat di mana saat kegiatan rasulan masyarakat sini ada suatu sistem kepercayaan yang biasanya diadakan setiap bulan besar. Nah, bulan besar ini biasanya ngambilnya Minggu Legi atau Senin Legi. Nah, nanti dari sesepuh yang akan menghitung mana yang akan diambil saat rasulan. Nah, di sini ada tempat ataupun yang biasa untuk rasulan, mereka ataupun sesepuh dia akan melakukan ritual di tempat sini. Kemudian setelah ritual dia akan langse. Langse itu adalah menutup kayu ini dengan kain mori putih. Nah, setelah itu mereka akan melakukan kuras belik. Nah, kuras belik yang biasa diambil ada di sini. Namun dari sisi lain, konteks nguras belik ini bukan terus sampai habis ya, hanya simbolis. Biasa nanti diambil beberapa kali ambilan untuk intinya dikuras belik ataupun membersihkan. Nah, kemudian kenapa ini disebut Kalisong? Menurut cerita, Kalisong adalah kali, itu sungai, song itu gua, namun tidak dalam. Dalam konteks tertentu adalah batuan yang membentuk cekungan ataupun hanya bisa untuk berteduh. Nah, di sini ada sumber materi yang cukup besar, itu di belakang batu yang sebelah kiri saya ini ya. Sumbernya dari situ, kemudian yang di sini ada bentuk rumahan, bentuk-bentuk rumah ini adalah sumber, ataupun yang ini juga ini ada sumber. Ini banyakkan resapan yang dari belakang ini. Nah, sisi lain juga sumber mata air ini dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk kebutuhan sehari-hari ataupun di rumah mereka masing-masing. Karena di samping ini sebenarnya banyak peralon ya, peralon yang ataupun selang yang langsung dialirkan, karena di sini agak tinggi, kemudian mereka hanya menggunakan konsep sistem gravitasi. Namun sisi lain juga sumber mata air ini digunakan untuk wisata, ataupun nanti yang di sebelah sini diangkat ke atas, nanti ada toren kemudian diturunkan untuk MCK ataupun kamar mandi. Seperti itu terkait dengan Kalisong. Nah, mungkin nambah lagi terkait dengan rasulan tadi, bahwa yang dilakukan setiap Minggu Legi atau Senin Legi setiap bulan besar yang harus diadakan di sini biasanya adalah ledek ataupun tayub. Nah, saat pagelaran ledek ataupun tayub ini sebelum acara prosesi tersebut dari dusun, karena ini yang biasa di sini ada 3 dusun, mereka akan kenduri dulu, biasanya jam 10 ada kenduri di dusun masing-masing. Kemudian setelah luhur itu akan mengadakan tayub atau ledek, yang digunakan adalah pendopo yang di depan tadi. Nah, ini biasanya sampai selesai. Kemudian saat ledek ini ada 4 gending yang harus dinyanyikan dulu, baru setelah itu ada beberapa gending sebagai tambahan. Kemudian dari warga masyarakat ataupun pengunjung ataupun penonton yang pengen ikut nari itu boleh. Istilah di sini adalah ngibing. Nah, ngibing nanti ngasih uang, kemudian mereka akan ikut nari ataupun ngibing di penarinya. Atau sisi lain kalau zaman sekarang biasanya apa itu nyawer, istilahnya seperti itu. Nah, sisi lain juga terkait dengan Kalisong ini adalah salah satu di mana ada kepercayaan ataupun tertentu, dan di sini juga ada mitos-mitos yang berkembang. Di sini penunggu ataupun danyang ataupun yang ada di sini adalah Mbah Soyono. Kemudian Mbah Soyono ini punya kelangenan macan putih yang menjaga kawasan di sini ataupun di
lingkungan di Desa Ngelanggeran. Saat Rasul itu kadang ada beberapa rangkaian acara, kadang ada wayang, kadang tidak. Nah, saat ada bantuan ataupun ada dana, saat pagelaran wayang ini dilaksanakan biasanya di dekat parkiran sini, parkiran wisata, ataupun di sebelah selatan, ataupun di mana nanti ada kesepakatan. Namun dari sisi lain, saat pagelaran wayang ini tidak boleh menceritakan, ataupun saat lakon ini tidak boleh menceritakan saat masa kecilnya Raden Kawijaya, kemudian saat disakiti, itu pantangan. Yang kedua, tidak boleh membelakangi Gunung Langgren ataupun Gunung Api Purba ini, karena mitos tertentu yang menguasai gunung ini adalah tokoh pewayangan Raden Kawijaya, makanya tidak boleh menceritakan tersebut. Kemudian karena sebutannya secara mitos ataupun kepercayaan lokal di sini ada Gunung Wayang, makanya tidak boleh membelakangi, menghadap itu lebih baik. Namun hanya geser sedikit nggak apa-apa, yang penting tidak boleh membelakangi gunung. Itu terkait dengan cerita yang ada di sini. Nah, sisi lain, kenapa sini salah satu tempat yang disakralkan, karena ini ada kondisi turun temurun kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini, dan itu ada sebagai ungkapan rasa syukur. Kalau kita melihat dari sisi lain, kenapa ada rasulan, kemudian ada acara-acara tertentu tersebut, itu adalah ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara-cara tertentu yang sudah dilakukan. Namun di sini mungkin sedikit membuka, ataupun kenapa ada seperti itu, mungkin kita melihat dari sisi kondisi yang ada di sini. Yang pertama, kenapa tempat tersebut di tempat yang pepunden mungkin disakralkan, karena ini adalah sumber mata air. Nah, sumber mata air ini salah satu sumber yang untuk kehidupan di masyarakat. Bila mana banyak orang yang merusak pepohonan yang ada di sekitar sini, salah satunya ada beringin, kemudian ada gayam, kemudian di atas lagi sini ada aren. Nah, kita melihat dari sisi manfaat ilmiahnya, mereka pohon ini adalah pohon konservasi ataupun penahan air. Nah, bila mana ini tidak ada ataupun ditebang, ya mungkin air yang ada di sini bisa hilang seperti itu. Nah, mungkin dari dulu, leluhur dulu itu kenapa dibuat tempat-tempat wingin, tempat-tempat yang disakralkan itu untuk menjaga agar orang itu tidak merusak ataupun menebang berlebihan di sekitar sini. Itu adalah kondisi masa lampau yang terus-menerus diyakini. Kemudian di lain nanti ada gangguan-gangguan tertentu. Nah, karena frekuensi tersebut akhirnya menjadikan suatu kepercayaan, ataupun nanti ada muncul-muncul hal-hal yang di luar logika seperti itu. Kemudian terkait dengan kenapa ini ada pembunuhan sebagainya, kita melihat dari sisi energi, karena suatu tempat atau wilayah itu pasti punya tempat-tempat yang disakralkan ataupun tempat yang tertentu diwujudkan. Namun dari sisi lain, tempat tersebut sebenarnya juga bisa untuk tempat meditasi ataupun tempat untuk bisa kita merenung, karena di situ ada kekuatan ataupun energi alam yang kental di situ ataupun kuat, sehingga apa yang menjadikan doa kita ataupun tujuan kita itu akan cepat, karena kita akan terhubung dengan semesta semakin kuat. Bukan berarti kita itu percaya dengan penunggu-penunggu di sini ataupun dengan konteks makhluk tapi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Bukan berarti kita harus doa meminta kepada pohon, kepada batu, ataupun kepada air yang ada di sini, tapi tetap kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun Sang Pencipta. Nah, sisi lain dengan energi yang sekitar sini akan membantu ataupun menguatkan energi yang ada dalam diri kita, karena energi tersebut, apa yang ada di dalam diri kita itu pun ada yang ada di semesta. Jadi ada istilahnya, kalau Jawa itu adalah jagat cilik dan jagat ageng. Nah, jagat cilik itu adalah kita, jagat ageng adalah semesta. Mungkin kalau secara umum menyebutnya adalah mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, itu adalah apa yang ada dalam diri kita juga ada di luar diri kita, sehingga ada sinkronisasi suatu kondisi energi yang diri kita dengan semesta itu akan terhubung dengan doa-doa tertentu, dengan cara tertentu, bagaimana kita menyelaraskan dengan alam, akhirnya itu akan mewujud ataupun membantu bagaimana kita
menjadi hajat tersebut, membantu bagaimana kita mewujudkan apa yang menjadi hajat kita. Nah, ini suatu sistem yang ada di dalam semesta ini dengan pola pikir, pola perilaku, sehingga kondisi alam itu juga akan bereaksi seperti itu. Nah, di sini memang kepercayaan-kepercayaan tertentu ataupun suatu ritual dengan punya kemampuan ataupun punya keterikatan ataupun kepercayaan ini ya, ini ada suatu di sekitar Beringin ini ada tempat untuk membakar dupa di sini ataupun di situ. Nah, itu adalah sistem kepercayaan dan kita ibaratnya hanya saling menghargai. Namun dari sisi lain saya sampaikan tadi bahwa kita tidak meminta pada pohon, batu, air dan sebagainya, tapi kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kembali ke pribadi masing-masing bahwa segala sesuatu hal itu adalah bagaimana pola pikir kita mengambil sudut pandang yang akan kita ambil di suatu tempat ataupun menafsirkan suatu kondisi tempat-tempat yang sakral ataupun sebagainya. Namun kalau kita melihat dari sisi logikanya bahwa kita harus menghargai alam dimanapun tempat kita berada. Mungkin itu ya sedulur-sedulur semuanya yang sedikit saya sampaikan terkait dengan kondisi di Kaleosong sini. Mungkin kita ngambil kesimpulan bahwa segala sesuatu itu tinggal bagaimana mengambil sikap ataupun sudut pandang. Bila kita mengambil sudut pandang baik dan segala sesuatu bahwa Allah itu menciptakan apa yang ada di bumi ataupun di langit ataupun segala sesuatu hal itu pasti ada manfaat. Tinggal bagaimana kita mensikapi dan mengambil pola pikir yang positif. Bukan berarti kita mencari suatu hal yang negatif, tapi kita mencari yang positif bahwa di situ dimanapun tempat itu sebenarnya ada frekuensi energi yang bisa kita terhubung dengan cepat. Apa yang menjadi hajat kita itu bisa cepat. Nah, ini segala sesuatu hal itu kembali kepada Sang Pencipta dan jangan sampai kita berpikir hal-hal yang negatif ataupun dengan kondisi kita sampai ke jerumus hal-hal yang negatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain waktu ataupun lain kesempatan.